Kalau ini udah nggak cocok lagi industri rumahan. Selalu ada ledakan kecil. Para pekerja itu menjerit, woi. Udah pulang dia tadi siang, Pak. Dia balik lagi kan kerja, wah jadi saya pulang. Ya semua pekerjanya di situ, di dalam kamar, di ruang tamu, di dapur. Pintu depan itu selalu dikunci. Majulah. Bang meledak nanti bang. Apa? Meledak nanti. Itu bapak itu bukannya suara kereta. Api berkobar di tengah permukiman warga di Desa Sambirejo, Langkat, Sumatera Utara. Bekas apa sih? Kereta banyak di samping itu. Kereta banyak. Kobaran api berasal dari sebuah rumah yang dijadikan sebagai pabrik pembuatan korek api. Kepanikan pun terjadi. Tak berapa lama kemudian api padam. Dari lokasi kebakaran terlihat pemandangan yang begitu mengerikan. Puluhan tubuh manusia terjebak di dalam pabrik ini dalam kondisi hangus terbakar. Aparat kepolisian dibantu warga setempat kemudian mengevakuasi korban yang jumlahnya mencapai 30 orang ini. Dari hasil evakuasi terhadap beberapa korban, diperkirakan ada sekitar 30 korban meninggal dunia, 6 anak-anak, 24 dewasa. Dan sementara yang berhasil menyelamatkan diri ada 4. Penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya polisi menyimpulkan penyebab kebakaran ini. Bermula saat salah satu karyawan mencoba korek api gas yang telah diproduksi. Tiba-tiba korek api itu meledak dan menyambar korek api yang lainnya. Dalam keadaan panik, 30 orang yang ada di dalam pabrik berusaha menyelamatkan diri. Namun naas, mereka tak berhasil meloloskan diri karena pintu pabrik terkunci. Tak berselang lama, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus kebakaran pabrik korek api ini. Status tersangka atas nama Indramawan, umur 68 tahun, alamat Jakarta Barat. Beliau sebagai pemilik usaha. Kemudian Burhan berumur 36 tahun, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Saudari Lisma berumur 43 tahun, Kecamatan Sunggal, dikenakan pasal seluruhnya 359 KUHP. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga menutup seluruh tempat yang disewa PT Kiat Unggul dalam memproduksi korek api. Yang pasti saat ini penyidik sedang bekerja, kemudian seluruh tempat pengoperasian daripada pabrik tersebut itu saat ini sedang di polis lain. Berarti ada 4 ya, ada PT Unggul, Kiat Unggul, kemudian ada 3 home industry yang bekerja untuk memasok daripada madu tersebut, juga itu sudah di polis lain oleh penyidik. Penutupan tempat pembuatan korek api ini pun didukung warga sekitar. Saya kira ini nggak cocok untuk masyarakat di sini, karena ini kan sifatnya gas. Kalau gas ini harus ada safety semua. Tapi kalau namanya industri rumahan, itu contoh misalnya bikin keripik, kacang goreng, nah itu bisa industri rumahan. Kalau ini udah nggak cocok lagi industri rumahan. Jadi harapan saya sebagai warga di sini, kalau bisa ini ditutup aja. Jadi selalu ada ledakan kecil. Ledakan kecil itu dia dalam kotak kecil, nanti begitu ada suara ledakan memang suaranya ya skala kecil,
luar gitu. Tapi terus para pekerja itu menjerit, wah ada ledakan gitu. Tapi terus bekerja lagi karena udah dianggap biasa. Ada cerita yang cukup miris dari peristiwa ini. Selain memakan korban anak-anak, ternyata dari 25 karyawan yang menjadi korban kebakaran itu, hanya 1 karyawan yang terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mereka mengindikasikan dari kemarin sampai hari ini belum ada perubahan. Yang cuman terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu 1 orang, yaitu almarhum Musliana ya, Musliana itu sebagai mandor katanya di sini. Katanya kalau kita hitung-hitung lebih kurang dapatnya nanti 150 juta. Benar-benar ironis. Tak ada jaminan dalam bekerja.